ada ya komunitas di mana jemaatnya nggak ngerokok, nggak ada ngomong jorok. Iya. Itu gue amazed banget gitu ya. Iya. Gue pribadi memang dari kecil nggak pernah ngerokok, nggak pernah ngerokok sampai sekarang gitu ya. Iya. Tapi gue heran karena kalau di tongkrongan minimal adalah yang ngerokok gitu lah Betul, ya, ada yang betul, ngerokok betul, gitu, betul. sebat dulu lah gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi ini nggak ada gitu. Menurut gue heran aja gitu. Selamat datang di Sit In Podcast. Hari ini saya Fremki Kristoforus yang akan menjadi host di episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk follow dan subscribe kita di semua media sosial @GKDOfficial. Oke? Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Tian. Nah, jadi gue pengen kenalin dulu. Gimana kabar lu, Tian? Baik, puji Tuhan ke Fremki. Wih, mantap. Oke. Thank you nih ya. Udah bisa hadir untuk bisa kita sharing tentang hidup lu nih ya. Nah, tapi sebelum lu bisa sharing nih, gue pengen tahu kisah tentang hidup lu nih ya. Maksudnya gimana sih pengalaman hidup lu ketika lu bisa nemuin komunitas? Oke, boleh. Jadi waktu sebelum gue kenal komunitas di sini ya, kok ya. Jadi itu gue sempat ada masalah juga, struggle hidup gitu ya. Ya namanya manusia ya. Nah gue saat itu gue merantau nih dari kampung gue di Banjarnegara, Jawa Tengah. Gue ngerantau ke Jakarta nih. Nah udah kurang lebih setahun ya. Kurang lebih setahun gue kenal sama cewek gitu ya kok. I see. Gue kenal sama cewek, kemudian menjalin hubungan gitu ya. Iya. Menjalin hubungan kurang lebih 8 bulan lah kok. 8 bulan gitu ya. Tiba-tiba gue ngerasa bosan aja gitu ya. Bosan sama hidup gue gitu, sama pasangan gue juga. Nah iseng-iseng tuh gue main aplikasi dating I gitu. see. Sejauh apa sih misalnya hubungan kalian, misalnya kayak apakah udah kayak contoh udah tunangan, udah mau menikah atau apa gitu-gitu. Terus kenapa sih akhirnya membuat lu kayak coba untuk ibaratnya apps dating dan segala macam gitu? Hubungan gue saat itu dengan mantan gue memang udah sempat mau tunangan gitu ya. Udah sempat memang udah menjurus ke arah serius lah ya. Udah sempat mau menikah gitu. Tapi saat itu gue mungkin memang karena gue nggak tahu nih ya kayak harus kayak gimana nih jalanin hubungan. Secara gue belum pernah married gitu ya, dan gue butuh banget dibimbing gitu. Tapi saat itu nggak ada yang ngebimbing. Gue benar-benar punya apa ya, nggak punya panutan gitu ya. Gimana caranya supaya gue bisa pacaran yang bener gitu ya. Gue merasa kayak di situ kosong banget, dan hati gue gitu yang licik gitu ya, pikiran gue yang mungkin licik juga ya. Gue coba untuk iseng-iseng main aplikasi yang nggak bener gitu kan, aplikasi dating gitu lah. Disitulah gue jatuh. Di situ gue merasa rasa bersalahnya tuh tinggi banget, rasa guilty gue tuh tinggi banget kok. Gue nggak tahu harus kayak gimana, dan ditambah gue sendiri di sini di Jakarta. Gue sendiri, gue nggak pernah nggak punya temen, nggak punya saudara yang deket gitu ya, yang bisa ngebimbing gue juga gitu ya. Sampai pada akhirnya gue realize gue butuh Tuhan nih. Apa sih perasaan yang pada masa itu lu alami dan lu rasain? Kosong yang jelas, pasti kosong ya. Rasa bersalah. Oke. Kemudian merasa diri tidak berharga. I see. Nah itu kayak gue nganggep kayak gue apa ya, hidup kayaknya nggak bisa apa ya, berguna untuk orang lain. Malah yang ada gue menyakiti hati orang lain, hati keluarga termasuk ya. Di situ benar-benar hancur banget sih saat itu yang gue rasain sih kok. I see. Lebih di situ ya. Betul. Gitu. Apa sih titik baliknya dan gimana cara lu bisa menemukan kebenaran itu, dan ataupun ya kita bisa bilang komunitas yang tepat ya akhirnya, yang benar-benar akhirnya mensupport kehidupan, tidak hanya kehidupan kerohanian lu tapi juga pertumbuhan kerohanian lu. Nah bisa nggak lu ceritain dikit? Oke, boleh. Jadi tadi nyambung ketika gue masih stuck ya. Gue kan tadi cerita belum nemuin komunitas nih. Betul. Oke, gue masih nggak nyerah tuh kok. Gimana caranya bisa gue tetap kejar Tuhan nih, gimana pun caranya ya. Gitu, karena gue pengen sembuh gitu. Gue pengen pulih gitu. Dan gue cari tuh di internet gitu ya. Gue browsing gitu ya. Gue ketik aja tuh komunitas rohani gitu ya. Komunitas rohani. Dan gue diarahkan
oleh digital ministry. Kemudian ketika gue ketemu dengan teman-teman di gereja di sini ya gitu ya, di komunitas ini gitu ya, gue kerasa hangat banget sih kok. Wow. Kayak oke, gue merasa gue nggak pernah ketemu lo sebelumnya gitu ya. Gue nggak merasa gue pernah say hi sama lo sama sekali bahkan gitu ya. Tapi kenapa mereka itu pengen kenal gue gitu, pengen apa ya, istilahnya gue pengen kenal kehidupan lo nih. Jadi ada rasa care di situ terhadap diri gue gitu, dan gue ngerasa kok kayak beda ya gitu kan. Nah, oke, di situ gue mulai ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya gitu ya. Itu, dan kemudian gue ngerasa habis gereja ceritanya gitu ya. Gue nongkrong gitu kan sama teman-teman gereja. Betul. Kok ada ya komunitas di mana jemaatnya nggak ngerokok, nggak ada ngomong jorok. Iya. Itu gue amazed banget gitu ya. Gue pribadi memang dari kecil nggak pernah ngerokok sampai sekarang gitu ya. Tapi gue heran karena kalau di tongkrongan minimal adalah yang ngerokok gitu lah ya, ada yang ngerokok gitu, sebat dulu lah gitu kan. Tapi ini nggak ada gitu. Menurut gue heran aja gitu. Dan hal yang gue lihat lagi, kok bisa ya ada orang gitu ya dari suku yang berbeda, tapi bisa ngobrolnya nyambung bareng gitu ya. Karena yang gue alami di kehidupan masa lalu gue, ya gue bergaul dengan orang yang mungkin dengan suku yang sama aja nih gitu. Heran banget gue melihat orang Batak ngobrol sama orang Cina gitu, ngobrol sama orang Jawa gitu, yang gue rasa ini apa ya, hal yang unik karena ada diversity di situ kan. Tapi mereka, gue melihat punya hati yang sama untuk mau mengasihi dengan cara care sama gue. Dan itu gue nggak pernah gue rasakan di komunitas manapun sih. Itu. Wow. Jadi first impression itu benar-benar penting banget buat lo ya. Jadi ketika lo pertama kali menemukan komunitas dari Digital Ministry GKD Official ini, itu yang benar-benar membuat lo ketika lo coba datang. Dan ketika lo datang, lo bisa ketemu dengan diversity itu, tapi bukan menjadi kayak malu ataupun rejection, tapi malah lo merasa di welcome ya. Betul banget, welcome banget. Wah, keren sih ya, emang. Betul. Jadi rasa sosok family hangatnya itu dapat lah ya, itu yang membuat lo kayak wah seru ya gitu. Nah, proses lo berubah nih, apakah hanya karena komunitas atau ada proses lain yang lo jalani sehingga lo bisa punya proses perubahan, dan kan lo juga masih berusaha untuk recover nih dari kekosongan lo nih ya. Nah, ketika lo recover dari kekosongan lo ketika lo udah temuin komunitas yang tepat nih, nah proses apa lagi sih yang lo jalanin kalau gue boleh tahu? Oke, jadi lanjut ceritanya tadi ya. Ketika gue udah kenal komunitas gitu ya, komunitas ternyata di sini tuh ada namanya Bible Study kok. Wah, Bible Study menarik juga gitu ya. Gue diajak Bible Study untuk apa? Untuk gue bisa mendalami firman Tuhan gitu ya, dengan sudut pandang firman Tuhan tentunya ya. Betul. Gitu. Dan gue memang tertarik karena itu tadi ya, gue melihat dari jemaatnya juga bertumbuh, dan itu sangat menginspirasi gue juga gitu. Nah, dan selama gue Bible Study memang banyak banget hal yang gue lawan juga sih. Salah satunya diri gue sendiri gitu ya. Gimana gue harus bisa mengganti mindset gue sendiri dengan mindset firman Tuhan nih. Kemudian gimana caranya gue bisa memaafkan diri sendiri gitu ya. Gimana caranya gue bisa mengubahkan pola pikir yang tadinya gue merasa gak berharga nih. Ternyata gue tuh sangat-sangat berharga, dikasihi sama Tuhan banget gitu ya. Hal yang bikin gue amazed ya di sini, kayak mereka mau peduli, mereka mau care tulus. Nggak ada sesuatu yang dibuat-buat gitu lah. Apalagi sesuatu yang mungkin gue melakukan ini biar kelihatan baik aja, nggak apalagi kayak gitu ya. Semua ngelakuin karena untuk Tuhan sih. Dan proses gue gimana gue bisa sampai akhirnya berubah ya. Gue bisa berhenti untuk seperti main aplikasi dating yang tadi. Itu nggak gampang, dan memang semuanya memang karena Tuhan ya. Karena kebaikan Tuhan gitu ya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, gue nggak mungkin
berdiri di sini. Betul. Atau kita sharing di sini. Betul. Gak mungkin ya. Satu hal yang gue mau gali lebih dalam, karena pekerjaan lo yang menarik nih sebagai seorang perawat ya. Oke. Gue yakin tentu nggak mudah. Dengan apalagi tadi bayangan gue kan cuma 2 shift nih, tapi ternyata 3 shift kan. Betul gitu. betul. Bagaimana cara dengan posisi lu sebagai perawat, tapi lu juga bisa balancing untuk lu tetap bisa mengasihi orang, lu juga bisa terus bangun kerohanian lu, dan bahkan mungkin bisa terlibat dalam hidup orang juga ya gitu, untuk either lu juga sharing sama teman-teman lu ataupun bahkan sharing sama orang-orang yang mungkin juga yang lagi study yang lain atau apapun itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ada nggak sih akhirnya karena waktu itu menjadi alasan lu untuk lu nggak memberi untuk Tuhan, atau bahkan nggak memberi untuk komunitas lah ya ibaratnya gitu, dan kalaupun nggak ada nggak hal-hal yang akhirnya lu harus korbankan untuk akhirnya lu mau extra mile demi Tuhan gitu? Ada nggak? Ada pastinya. Jadi memang gue kerja 3 shift, pagi, siang, malam. Itu nggak mudah banget. Dan gue menyadari memang mungkin nggak bisa dengan shift yang sangat-sangat ekstrim seperti ini. Gue menyadari nggak bisa setiap saat gue pergi ke gereja juga. Gitu. Kadang gue gitu ya, shift malam gitu ya. Jadi misalnya ini malam nih, ini malam gue masuk kerja gitu ya. Oke. Sampai besok pagi nih, jam 8 pagi selesai. Oke. Jam 8 pagi gue belum makan, belum. Tadi cuman mandi-mandi bentar doang gitu ya. Langsung pergi ke gereja. Lanjut lagi tuh, gak ada istirahat. Di tempat kerja sebelumnya gue melek, di gereja apalagi gitu ya. Udah habis gereja kan pasti kan kita fellowship gitu ya. Betul. Pasti kita bangun hubungan, bangun persekutuan dengan yang lain gitu ya. Melek juga sampai malam juga pulangnya. Jadi gue 24 jam melek. Dan itu hal yang melelahkan. Tapi why gitu. Pertanyaannya adalah why gitu. Betul. Satu jawaban yang pasti, karena gue mau melakukan ini untuk Tuhan. Wow. Itu prioritas ya untuk gue melakukan ini semuanya karena Tuhan. Gue melihat memang Tuhan itu benar-benar baik gitu ya. Bisa sampai pada akhirnya buat kita sama-sama belajar dan menyadari untuk bahwa memang kita harus mengejar Tuhan juga gitu ya. Nggak bisa kayak kita hidup oke, gue hari ini kerja, tidur, udah selesai gitu aja gitu ya. Tanpa kita mau mengasihi, itu bahaya banget sih kalau kita hidup tanpa mengasihi, tanpa menjalin hubungan dengan orang lain juga. Percuma kita ngerti firman gitu ya, tapi kita nggak pernah memberi. Kita nggak pernah kayak sama orang, gimana kabar lo bro gitu. Lo lagi struggle apa hari ini bro? Apa yang bisa gue bantu bro? Kayak gitu sih. Gue pengen nanya sih, gimana caranya untuk lo bisa tetap jaga iman lo, jaga api lo nih, dan lo bisa bagikan juga ke orang lain? Gimana cara lo menjaga itu? Gimana caranya gue bisa tetap stay connect with God gitu ya? Betul. Saat teduh pasti. I see. Itu saat teduh itu penting banget. Betul. Gue hari Minggu gak bisa ke gereja gitu ya. Di hari-hari biasa gimana caranya biar gue tetap bisa connect sama Tuhan saat teduh. I see. Tuh. Selain itu gimana kontak sama brother sister gitu ya. Kontak kita ngobrol bareng, kita ceritain kebaikan Tuhan bareng gitu. Itu bisa di hari apa aja kok. Jadi gak cuma hari Minggu gitu ya. Kemudian seek advice yang jelas ya. Gue belajar bagaimana ketika gue gak paham, gue seek advice dengan pembimbing. Seek advice bagaimana gue bisa punya hikmat yang benar dalam gue bisa memahami firman Tuhan gitu ya. Berarti kalau gue bisa simpulin, hal yang membuat lo bisa menjaga iman lo sampai saat ini, kalau dengan satu kata ya bisa dibilang dengan connection lah ya. Betul. Connection, bagaimana connection lo sama Tuhan itu ya, lewat saat teduh itu yang akan bantu lo punya understanding supaya ya lo nggak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah. Dengan ketika lo punya connection sama Tuhan lewat saat teduh itu, lo juga dibantu untuk punya understanding yang benar tentang Tuhan ya. Jadi lo nggak miskonsepsi lo tentang Tuhan. Dan yang kedua, dan dari cerita lo tadi tuh yang salah satu gue lihat
yang bantu jaga lu juga punya api lu itu nggak cuma tentang bawa keseharian ataupun rutinitas yang akhirnya lu cuma ke gereja doang, enggak, tapi karena lu juga punya support system yang ya itu bisa doa bareng, saat teduh bareng, atau bahkan share bareng, bahkan ketika lu lagi lemah pun lu bisa ya apa adanya gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, dan gue bisa simpulin juga tadi ketika lu bilang tadi tuh kayak seek advice, berarti kan ada ibaratnya ada proses pembimbingan lah ya, itu yang bantu iman lu dan bantu api lu sampai saat ini ya gitu. Wah, thank you. Dan kalau gue boleh nanya lagi nih tentang bagaimana cara lo melihat Tuhan hari ini dengan semua proses yang sudah lakukan nih, dengan Tian yang sudah bertransformasi, mengenal firman dan dengan support system yang tepat gitu. Bagaimana cara lo melihat Tuhan hari ini dengan cara lo melihat Tuhan waktu sebelum Tian mengenal firman gitu. Jadi sebelumnya kan tadi gue udah cerita ya gitu ya. Gue ngerasa kayak Tuhan itu nggak adil gitu ya. Tuhan itu jahat gitu ya. Wah itu kayak sinetron banget ya gitu ya. Gitu. Wah itu kehidupan lama gue gitu ya. Benar. Bahkan gue sempat berontak itu waktu itu. Gue sempat berontak ketika saat itu hidup gue rasa udah klimaks gitu ya. Wah gue mau merit nih gitu. Tapi ternyata Tuhan jatuhin gitu aja kayak lo nggak adil banget sih Tuhan. Gue sempat berontak. Gue nggak bener-bener nggak ke gereja, nggak baca Alkitab apalagi gitu ya. Benar. Gue kayak udah marah sama Tuhan. Gitu. Tapi apa? Setelah gue belajar firman, dibalikin lagi tuh kata-kata gue, dibalikin lagi apa yang omelan-omelan gue omongin sama Tuhan gitu ya. Ini loh yang mau Tuhan kasih sama hidup lo. Wah keren banget. Terus sekarang kayak gue menganggap Tuhan itu baik banget gitu loh. Benar. Kayak apa ya? Dia bener-bener pakai siapapun dan apapun ya untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Benar. Mau dari internet. Benar. Oke, mau dari digital ministry juga gitu ya. Betul. Oke, mau dari apapun ya bisa gitu loh. Tuhan pakai dan gue bisa mengubahkan hidup juga gitu. Mengubahkan hidup dalam arti termasuk konsep gue tentang Tuhan tuh ya. Benar. Dulu gue merasa seperti itu, merasa apa ya pokoknya Tuhan tuh jahat lah ya gitu ya. Bener. Sekarang gue bisa sangat-sangat berani bilang bahwa Tuhan itu baik. Wow. Gitu. Kalau gue boleh simpulin dari obrolan kita hari ini ya, maksudnya dari seorang Tian yang broken, lonely, feeling lah ya bisa dibilang lah ya. Feeling banget. Tapi lo bisa growing, bertumbuh menjadi Tian yang all out buat Tuhan. Meski posisi lu dan pekerjaan lu ada perawat dengan 3 shift, bahkan harus kurang tidur gitu ya. Tapi lu tetap no excuse, bahkan lu bayar harga, rela capek untuk apa? Supaya lu tetap bisa punya connection antara satu sama lain ya gitu. Jadi keren banget sih Yan. Maksudnya itu menurut gua secara pribadi perjalanan iman yang luar biasa. Karena gak mudah buat banyak orang bisa menemukan Tuhan dalam prosesnya mereka. Bahkan mereka bisa tetap makin terpuruk karena mereka mencari Tuhan di jalan yang salah, ibaratnya, atau dengan persepsi yang salah ya gitu. Tapi dengan kisah lu ini jadi bukti lagi ya bahwa Tuhan itu bisa bekerja lewat manapun ya. Pasti. Bahkan hal sederhana sekalipun lo bisa menemukan kebenaran dan perubahan hidup ya melalui sosial media, internet. Di luar sana pasti masih banyak orang yang merasa lonely dan bahkan selalu punya alasan bahwa gue gak punya waktu untuk cari Tuhan, gue gak punya waktu untuk ini. Tapi dengan kisah lo hari ini Yan, itu akan mematahkan bahwa kalau kita mau cari Tuhan bukan tentang masalah waktu sebenarnya. Asik. Tapi masalah tentang lo mau atau enggak. Bener enggak? Betul banget. Setuju. Lu mencari atau enggak? Karena percuma. Lu mau punya banyak waktu sekalipun kalau lu enggak mau mencari ya sama aja kan itu. Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan buat kalian yang mungkin butuh konseling, tertarik dengan Bible study seperti Tian yang tadi dia
bercerita bagaimana dia mengalami transformasi, terutama ketika dalam proses Bible study-nya dia, atau bahkan mau gabung ke komunitas kita, langsung aja yuk hubungi kontak yang ada di deskripsi, karena GKDI hadir di 41 kota di Indonesia. Kita bisa bantu kalian connect dengan komunitas terdekat yang ada di daerah kalian. Dan kalau obrolan di Sit In Podcast ini bermanfaat buat kalian, seperti yang kalian merasa ini relate banget nih apa yang Tian share hari ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Karena dengan setiap satu share yang kalian bagikan, itu akan bisa membantu banyak orang. Sama seperti hari ini, Tian juga terbantu. So, jangan lupa untuk share itu, dan pastikan untuk subscribe kita di media sosial kita di @GKDOfficial, di YouTube, IG, dan TikTok kita. Sampai jumpa pada Sit In Podcast GKDI episode berikutnya. Thank you.